Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai produk produksi usaha sistem teknik. Perkenalkan, nama saya Tausi Fadila. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Rifka. Perkenalkan, nama saya Marsha Nadira. Perkenalkan, nama saya Revina Revalina. Indikator yang pertama adalah menghayati bahwa akal pikiran dan kemampuan manusia dalam berpikir kreatif untuk membuat produk rekayasa serta keberhasilan wirausaha adalah anugerah Tuhan. Yang kedua adalah menghayati perilaku jujur, percaya diri dan mandiri, serta sikap bekerja sama, gotong royong, bertoleransi, disiplin, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif dalam membuat karya rekayasa produk sistem teknik untuk membangun semangat usaha. Yang ketiga ada mendesain dan membuat produk serta pengemasan produk rekayasa sistem teknik berdasarkan identifikasi kebutuhan sumber daya, teknologi, dan prosedur berkarya. Yang keempat, yaitu mempresentasikan karya dan proposal usaha produk rekayasa sistem teknik dengan perilaku jujur dan percaya diri. Yang terakhir yaitu menyajikan simulasi wirausaha produk rekayasa sistem. Produk produksi usaha sistem teknik itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah product definition and example, jadi pengertian dan contoh produk. Yang kedua yaitu business benefits and potential, yaitu manfaat dan potensi usaha. Yang ketiga ada production planning atau perencanaan produksi. Yang keempat ada produk monitoring and packaging atau pembuatan dan pengemasan produk. Yang pertama ada product definition and example atau pengertian dan contoh produk. Engineering system business products are designed and developed based on the environmental, social, cultural, economic, and ethical aspects of the user community, saving resources, minimal polluting impact, easy to use and maintain are the parts of concern. Innovative engineering works are made to simplify and increase efficiency and effectiveness in product manufacturing. Jadi produk usaha sistem teknik ini dirancang dan dikembangkan berdasarkan pada aspek-aspek lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dan etika masyarakat pengguna. Hemat sumber daya, minim dampak polutif, mudah penggunaan dan perawatannya merupakan bagian yang menjadi perhatian. Karya rekayasa inovatif dibuat untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pembuatan produk. Lalu ada juga contoh aneka produk peralatan sistem teknik. Yang pertama yaitu alat pencetak arang briket, yang kedua alat pengering hasil pertanian, dan yang ketiga alat pengembalian zat warna alam indigo. Next. Selanjutnya ada business benefit and potential. Next. Di sini ada manfaat produk usaha sistem teknik. Yang pertama ada keberadaan karya rekayasa teknologi tepat guna memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat yang menggunakannya. Yang kedua, solusi bagi peningkatan produktivitas dan efektivitas dalam menjalankan produksi usaha rumah atau bisa disebut home industry, industri kecil dan menengah atau bisa disebut IKM. Yang ketiga, memberikan kemudahan meningkatkan kualitas dan jumlah dalam berproduksi. Yang keempat, memicu kreativitas dan inovatif pembuatannya untuk terus berkarya mencapai optimal. Yang kelima, terciptanya lapangan pekerjaan untuk mewujudkan karya inovasi. Next. Di sini ada potensi usaha sistem teknik di daerah.
Sumber daya yang seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya budaya merupakan potensi usaha sistem teknik tersebar di daerah kepulauan Indonesia. Produk yang dibuat dapat mendatangkan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat di daerah. Usaha peralatan sistem teknik dikembangkan untuk mewujudkan produk yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Next. Pola integrasi teknoekologis dimaksudkan bahwa produk yang dihasilkan berupa zat warna alami dan merupakan produk yang ramah lingkungan. Peningkatan efektivitas dalam penggunaan peralatan sistem teknik yang dibuat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, lebih produktif, efisien, dan berkualitas. Penggunaan zat warna sintetis yang berlebihan dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan kulit menggunanya. Pengambilan zat warna alam seperti warna biru yang diambil dari tanaman nila memiliki kekhususan tersendiri. Next. Nama umum yang dikenal dengan nila dan jenis tanaman ini sering disebut sebagai indigo dalam bahasa Inggris, tom dalam bahasa Indonesia, tangung dalam bahasa Filipina, kram dalam bahasa Thailand, cham dalam bahasa Vietnam, tarom dalam bahasa Malaysia. Proses pengambilan zat warna alam indigo pada industri rumah masih menggunakan proses yang lebih dominan menggunakan tenaga manusia, yaitu pada proses kebur atau aerasi, dan untuk mempermudah proses aerasi dapat digunakan alat kebur atau spray aerator. Next. Gambar di atas, yang pertama itu ada contoh potensi sistem teknik daerah, bisa disebut traktor. Yang di bawahnya ada contoh produk sistem teknik. Yang pertama ada mesin cuci, alat penyedot debu, yang ke blender, mesin kopi, dan kipas angin. Next. Selanjutnya ada perencanaan produksi atau production planning. Next. Di sini ada gambar desain spray aerator. Yang pertama ada sprayer, kedua ada pressure gang, yang ketiga ada tangki penampung, selanjutnya ada keran pengatur, ada rangka, dan pompa air. Next. Kemudian ada alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, pembuatan tangki dapat disubstitusi dengan drum bekas. Yang kedua, sprayer dapat dimodifikasi dengan paralon yang diberi lubang banyak. Yang ketiga, pipa paralon untuk sirkulasi larutan yang dipompa. Yang keempat, pompa air, saklar, dan kabel dapat diperoleh di toko material. Yang kelima, rangka penopang tangki. Yang keenam, tanaman indigo vera atau tinctoria. Yang ketujuh, kapur CaO, larutan CaO atau kapur tohor. Next. Di sini ada proses produksi spray aerator. Spray aerator dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada penyediaan sprayer, yang kedua ada pompa, yang ketiga ada pemipaan, dan yang terakhir ada tangki penampung. Next. Di sini ada laka-laka atau step. Yang pertama, sprayer bisa disubstitusi atau diganti dengan pipa paralon yang diberi beberapa lubang. Yang kedua,
Penyediaan reservoir atau tangki penampung dapat disubstitusi dengan menggunakan drum bekas minyak. Yang ketiga, rangka disiapkan untuk menopang tangki, sprayer, pompa air, dan pipa yang digunakan. Yang keempat, pemipaan dilakukan bersamaan dengan memasang tangki. Yang kelima, setelah tangki, pompa, pipa, dan sprayer terpasang, tinggal pemasangan saklar untuk mengoperasikan pompa. Dan yang terakhir, sumber arus listrik yang digunakan AC 220 volt. Next. Tahu sih, maaf mic-nya. Yang keempat ada pembuatan dan pengemasan produk atau product manufacturing and packaging. Pembuatan di sini ada contoh pembuatan zat warna alam indigo menggunakan spray aerator. Jadi pertama ada material dan bahannya. Dari material dan bahan dibagi menjadi 3, yaitu ada proses hidrolisis, proses aerasi, proses sedimentasi. Di proses hidrolisis adalah proses perendaman. Lalu ada proses aerasi, yaitu proses memaksimalkan kontak antar air dengan udara yang bertujuan untuk menambah oksigen seperti menambahkan larutan kapur. Yang ketiga, setelah proses aerasi ada yang namanya proses sedimentasi, yaitu proses pengendapan, yaitu setelah cairan diaerasi dan ditambah larutan kapur, lalu diendapkan dengan ember. Lalu setelah 3 proses itu menjadi proses produksi. Lalu di alat ada aerator. Lalu setelah hal-hal tersebut digabungkan menjadi pasta zat warna alam indigo. Lalu ada occupational safety and health. Pengertiannya adalah it is an effort made by a company or institution to manage the incidence of work accidents, cover the prevention of work accidents, and protection of workers from the possibility of work accidents, yaitu merupakan upaya yang dilakukan sebuah perusahaan atau institusi untuk meminimalisir timbulnya kecelakaan kerja, mencakup pencegahan kecelakaan kerja dan pelindungan pekerja dari kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Lalu, apa aja sih peralatan keselamatan? Yang pertama ada glove atau sarung tangan, yang kedua ada glasses atau kacamata, yang ketiga ada helm, yang keempat ada pakaian praktik, yang kelima ada safety shoes, yang keenam ada eye protector atau pelindung telinga, dan yang terakhir ada masker. Lalu pengemasan produk. The purpose of product packaging to make it easier from worker to achieve effectiveness and efficiency. Jadi pengemasan produk itu bertujuan untuk mempermudah pekerja untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Lalu apa aja sih fungsi kemasan produk? Jadi fungsi kemasan produk tuh ada 4, yaitu yang pertama menambah estetika, yang kedua mempertahankan mutu, yang ketiga memperpanjang masa simpan, yang keempat ada mempermudah proses pemasaran atau penyimpanan. Lalu apa saja yang harus kita lakukan agar kemasannya menjadi menarik? Yang pertama, kita buat sekreatif mungkin, dan juga yang paling penting adalah punya ciri khas. Dan yang kedua adalah informasi terkaitnya jelas dan benar. Jadi, informasi yang kita cantumkan dalam kemasan harus benar, tidak kita lebihkan atau kita kurangkan. Yang ketiga, ada bahan kemasan terbuat dari material yang tahan saat proses transportasi. Jadi, kita harus membuat material yang bagus agar saat proses transportasinya itu akan bertahan lama dan tidak rusak. Yang keempat ada menggunakan volume kemasan yang umum. Jadi, kita menggunakan kemasan itu dengan volume yang umum seperti 100 ml, 200 ml, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada daftar pustaka, yaitu sumber-sumber dari materi yang ada di dalam PPT ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.